Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Menelaah struktur cerita fantasi, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi. Jadi ketiga struktur tersebut ya itu merupakan bagian dari rangkaian-rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita fantasi. Orientasi. Yang pertama itu orientasi adalah awal dari sebuah cerita yang biasanya berisi pengenalan latar dan tokoh. Pada bagian ini pembaca dapat menemukan orang yang menjadi tokoh dalam teks, serta waktu terjadinya suatu cerita dalam teks tersebut. Coba kalian perhatikan contoh dari teks di bawah ini yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Simak baik-baik ya, Bapak akan bacakan. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Oke, baiklah anak-anakku semuanya. Untuk bagian orientasinya, kalau kita ingin identifikasi, di sana sudah jelas ya, sudah ada pengenalan tokoh. Yang mana tokohnya? Ardi, Handi, dan Dani. Terus pengenalan latar. Yang mana pengenalan latar? Kita bisa lihat di sana ya. Disebutkan mereka itu berada di Candi Trowulan ya, sedang melakukan pengamatan untuk membuat laporan ya untuk karya ilmiah remaja. Jadi sangat mudah sekali kita untuk mengidentifikasi ya, di mana bagian orientasi dari sebuah cerita fantasi. Struktur yang kedua, komplikasi. Komplikasi adalah saat terjadinya sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh utama dalam cerita hingga masalah memuncak. Dalam tahap komplikasi terjadi hubungan sebab akibat yang dapat menimbulkan konflik. Ya, jadi biasanya ya sebelum komplikasi itu diawali dengan konflik dulu. Jadi masalahnya masih ringan, jadi belum memuncak atau belum menjadi sebuah persoalan yang besar. Coba kalian perhatikan ya teks di bawah ini, Bapak akan bacakan dan simak baik-baik. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Nah, dari teks yang Bapak bacakan tadi ya, itu sudah sebuah pertanda ya, sebuah pertanda kalau teks tersebut bisa kita identifikasi awal terjadinya konflik atau komplikasi. Oke, Bapak lanjutkan. Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu terbelalak. Ya, itu sudah ada ya seperti terbelalak itu emosional ya. Jadi kalian bertiga saya panggil. Siapa yang memanggil? Yang memanggil tadi adalah lelaki yang bertubuh kekar ya. Jadi seolah seperti
ketakutan. Nah, dari sana kita bisa simpulkan itu salah satu bagian dari komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Ini yang terakhir. Resolusi berisi penyelesaian masalah yang dihadapi tokoh. Resolusi merupakan bagian penentu yang mengarah pada ending atau pada penyelesaian dari sebuah cerita fantasi. Kebetulan contohnya sudah Bapak pajang di video pembelajaran ini, kalian bisa lihat. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga. Tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata, seakan tidak percaya mereka saling berangkulan. Benar kata Gajah Mada tadi, Andi berucap lirih. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar, Andi berkata hampir tak terdengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu seperti biasanya. Mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, jadi jelas ya Naya, yang ketiga ini adalah bagian resolusi, yaitu penyelesaian masalah yang dihadapi tokoh. Yang mana bagian penyelesaian masalah yang dihadapi tokoh? Kita bisa ketahui dari teks. Benar kata Gajah Mada tadi, Handi berucap lirih. Ya, kita tidak cukup hanya dengan pintar. Ardi berkata hampir tak terdengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Semoga kalian bisa memahami.